kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan diri untuk mengikuti penyuluhan pada hari ini. Oke, baik, perkenalkan, kita dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Pada hari ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai DBD. Kemudian, perkenalkan, nama saya Tika Katika. Saya sebagai pemandu acara pada penyuluhan pada hari ini. Kemudian ada Naomi Sabita Sarif dan juga Putri sebagai pemateri kita hari ini. Kemudian ada Azali Ilmi sebagai modulen, ada Khamifarini Mukti sebagai fasilitator, kemudian ada Nadia Sami sebagai dokumentasi. Baik, sebelum melakukan penyuluhan pada hari ini tentang mengenai DBD sebelumnya, apakah ibu-ibu semua tahu DBD itu apa? Saya tahu sih demam berdarah. Baik, demam berdarah. Kemudian tanda dan gejalanya sudah tahu semuanya? Belum seluruhnya tahu sih. Kalau tahunya apa? Tahunya paling demam, Ya. bintik-bintik merah Iya, gitu baik. aja. Oke, baik. Ibu benar ya, kalau demam DBD itu demam berdarah. Kemudian, oke, baik. Kalau untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya Bu ya. Pemateri kita yang pertama dimulai dari Naomi Sabita Sarif. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Tika. Jadi hari ini saya Naomi Sabita Sarif yang akan menjelaskan mengenai pengertian DBD, terus penyebab DBD dan ciri-ciri nyamuk penyebab DBD. Jadi DBD itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denggi atau demam berdarah denggi. Biasanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, atau udah pernah dengar sebelumnya nyamuk Aedes aegypti itu. Dan nyamuk itu merupakan faktor pertama paling tinggi yang menjadi penyebab demam berdarah. Walaupun ada nyamuk-nyamuk lain, jenis nyamuk lain yang bisa menyebabkan DBD. Nah, nyamuk ini tuh ada di seluruh dataran Indonesia, kecuali dataran Indonesia yang tingginya 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi seperti di daerah-daerah sini, di daerah kita yang tidak di atas gunung gitu ya Ibu, jadi rawan, apalagi sekarang lagi musim hujan ya Ibu. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Kalau ukuran nyamuk, dia ukuran biasa aja seperti nyamuk-nyamuk pada umumnya, tapi yang membedakan nyamuk Aedes aegypti ini adalah warnanya. Jadi di tubuhnya itu ada belang-belang warna putih, dan itu menandakan nyamuk Aedes aegypti. Juga ciri khas yang lain itu dia senang berada di air bersih, apalagi lagi musim penghujan kayak gini ya ibu-ibu, banyak genangan-genangan air ya, yang kalau nggak dikuras ya akan menjadi tempat pertumbuhan nyamuk tersebut. Lalu nyamuk ini aktifnya di pagi hari dan sore hari, seperti 2 jam setelah terbitnya matahari dan beberapa jam sebelum tenggelamnya matahari. Lalu penyebabnya yang seperti tadi saya bilang, musim hujan di waktu yang lama yang menyebabkan daerah-daerah itu menjadi lembab, juga banyak genangan air yang membuat dia cepat berkembang biaknya gitu. Lalu yang kedua, jarak dari rumah ke rumah. Banyak di daerah di Jakarta yang perumahannya itu padat banget kan ya ibu-ibu. Jadi nyamuknya itu cepat perpindahannya dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya untuk menyebarkan virus DBD tersebut. Lalu kebiasaan masyarakat yang sering buang sampah sembarangan, nah itu menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk tersebut juga karena kotor dan lembab gitu ya. Terus ada misalkan ember-ember atau botol-botol bekas yang terisi air hujan, itu bisa menjadi tempat perkembangan biak gitu ya ibu. Lalu jarang menguras bak mandi juga bisa membuat nyamuk tersebut hidup di tempat itu. Jadi kita di rumah yang pakai bak atau pakai kolam harus sering-sering ya dikuras. Juga sekarang kan udah ada organisasi atau cara-cara yang diberikan kepada pemerintah, kepada masyarakat sekitar seperti RT dan RW itu yang akan ibu-ibu PKK biasanya datang ke rumah-rumah untuk melihat apakah ada jentik nyamuk di kolam-kolam rumah seperti itu. Lalu yang terakhir, gemar menumpuk baju kotor, jadi kayak habis pakai nih digantung aja, itu bisa jadi tempat perkembangbiakan, dan mereka seneng banget di tempat yang lembab-lembab seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Oke, baik, terima kasih Nabi. Dan sekarang saya akan menyampaikan materi tentang tanda dan gejala terjangkit DBD. Jadi DBD itu awalnya
gejalanya pada anak-anak dan orang dewasa. Diawali dengan demam ringan atau demam tinggi. Suhunya itu sekitar 39 derajat Celcius ya Ibu. Dan itu akan berlangsung sekitar 2-7 hari. Dan disertai dengan gejala seperti sakit kepala dan ada ruam-ruam bintik-bintik merah pada kulit dan juga mual atau muntah-muntah. Berdasarkan gejalanya itu dibagi menjadi 4 tingkat ya. Tingkat pertama itu demam diikuti dengan gejala BPP. Satu-satunya itu manifestasi seperti pendarahan pada kulit. Dan derajat kedua gejala yang pada tingkat 1 sama, tapi ditambah itu dengan pendarahan spontan. Dan derajat ketiga dia itu kegagalan sirkulasi ditandai dengan denyut nadinya melemah. Dan gejala derajat keempat shock berat dan dengan nadi yang tidak teraba dan tekanan darahnya ini tidak terkondisi. Pencegahan penyakit DBD itu ada yang tahu nggak Bu? 3M plus itu apa? Membersihkan mengubur dan mendaur ulang barang-barang bekas. Oh iya, mengubur barang-barang bekas. Dan dimaksud dengan 3M plus itu menaburkan bubuk larvasida pada tempat-tempat permukaan genangan air. Dan yang kedua itu menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk itu. Dan yang ketiga menggunakan kelambu saat tidur. Dan yang keempat menanam tanaman yang pengusir nyamuk seperti tumbuhan. Oke, baik. Jadi itulah penyuluhan yang kami sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin tanyakan oleh ibu semua mengenai DBD? Kayaknya udah jelas ya. Cukup ya. Oke, baik. Cara Silakan. ngeringanin sakit itu pakai apa gitu? Oh, cara pengobatan Pengobatannya. DBD. Kalau itu harus langsung ke rumah sakit Ibu karena DBD ya harus dapat tindakan dari dokter untuk lebih lanjutnya. Kalau makan obat-obat biasa apa gitu nggak ada. Nggak bisa harus dengan sesuai resep dokter. Terus langsung ke periksa dulu. Masih. Oke, baik. Saya akan melakukan evaluasi nih kepada ibu semua. Tadi kan dijelaskan kan sama materi bahwa kita ini yang hebat-hebat. Oke, saya akan evaluasi nih kepada ibu semua. Apa sih tanda dari gejala DBD itu? Itu demam Nah, sama bintik-bintik merah. ruang-ruang darah. Ada lagi? Sakit kepala. Baik, apa sih ibu semua? Kemudian apa sih pencegahan dari DBD itu? Tadi 3M. Pertama, Menguras, mengubur, mendaur ulang. Oke, baik. Sudah paham ya ibu semua ya? Allah. Oke, baik. Hadirin pada Bapak Ibu semua, terima kasih udah mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Sudah terlaksana dengan baik. Saya mohon maaf nih sebagai memandu acara ini apabila ada kesalahan yang baik merupakan didengar tidak enak. Saya mohon maaf nih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum selesai, agar Ibu dan Bapak bisa mengingat terus apa yang telah kita sampaikan tadi, kami akan membagikan leaflet atau selembaran yang berisi materi yang telah kami jelaskan. Biar dibaca-baca ya. Iya, jadi bisa dibaca lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih.